Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safela Dinaranti dari kelas 11 MIPA 3 akan mempresentasikan senam lantai. Definisi senam lantai. Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai dengan menggunakan alas berupa matras. Matras berfungsi sebagai alat bantu utama yang mengurangi resiko terjadinya kecelakaan atlet yang sering bersentuhan dengan lantai. Ukuran lantai yang digunakan dalam senam lantai adalah 12 x 12 meter dalam ruangan yang berukuran 14 x 14 meter. Senam lantai banyak menggunakan gerakan berguling, melompat, meloncat, berputar di udara, menumpu dengan tangan dan kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau untuk melompat ke depan atau ke belakang. Senam lantai merupakan salah satu cabang olahraga yang mana senam ini dapat mengendalikan aktivitas seluruh anggota badan. Kemudian ada manfaat senam lantai. Beberapa manfaat senam lantai adalah: yang pertama, kemampuan gerak tubuh makin lincah. Yang kedua, memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada. Yang ketiga, menambah kekuatan fisik. Yang keempat, menjaga keseimbangan. Yang kelima, melatih lompatan. Yang keenam, meluruskan tubuh yang bungkuk. Yang ketujuh, melatih fokus. Yang kedelapan, membakar lemak. Yang kesembilan, sirkulasi aliran darah lebih lancar. Yang kesepuluh, meningkatkan kekuatan jantung. Dan yang terakhir, menurunkan berat badan. Kemudian ada jenis senam lantai. Yang pertama ada senam tanpa alat. Senam ini memiliki gerakan-gerakan yang dilakukan di atas lantai menggunakan matras. Senam lantai ini biasa juga disebut dengan senam bebas karena ketika melakukan gerakan-gerakan senam tidak menggunakan alat. Kemudian ada senam dengan alat. Rangkaian senam lantai merupakan rangkaian yang menggabungkan beberapa elemen atau unsur gerak lantai sehingga terjadi rangkaian gerak yang tidak terputus. Senam artistik merupakan senam yang menggabungkan aspek tumbling dan akrobatik, yang mana hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan efek-efek artistik dari gerakan-gerakan yang dilakukan menggunakan beberapa alat. Kemudian ada teknik senam lantai. Yang pertama ada sikap lilin. Sikap lilin merupakan sikap di mana posisi awalnya yaitu dengan sikap tidur terlentang. Selanjutnya dengan mengangkat kedua kaki lurus ke atas atau rapat. Pada gerakan ini, pinggang ditopang oleh kedua tangan, lalu posisi pundak tetap menempel pada lantai. Sikap lilin harus bertumpu pada punggung bagian atas serta siku dan tangan yang menahan pinggul. Sikap ini memiliki tujuan agar melatih keseimbangan dan ketenangan. Tahap permulaan pada tahap ini dilakukan dengan bantuan teman yang bertugas menopang pinggul agar tidak terjatuh. Nah, tahap keduanya, teman bertugas memegangi kedua kaki bagian atas. Hal ini dilakukan agar kedua kaki dapat lurus dan rapat. Nah, tahap ketiganya atau yang terakhir dilakukan tanpa bantuan teman. Artinya, latihan ini dilakukan sendiri dan merupakan tantangan dari tahap pertama dan tahap kedua. Nah, kemudian ada berguling depan atau forward roll. Adalah berguling ke depan dengan urutan gerak dimulai dari tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Pertama-tama jongkok, lalu rapatkan kaki, letakkan lutut ke dada, dan kedua tangan menumpu di depan. Lalu berguling ke depan dan ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering untuk menuju posisi jongkok. Kemudian berguling ke belakang atau back forward. Adalah bentuk gerakan mengguling yang dimulai dari pinggul, pinggang bagian belakang, punggung, kepala bagian belakang, dan yang terakhir kedua kaki. Gerakan ini diawali dengan jongkok dan kedua tangan di depan serta kaki sedikit rapat. Kemudian kepala ditundukkan. Kemudian kaki menolak
ke belakang. Saat panggul mengenai matras, lipat kedua tangan ke samping telinga dan telapak tangan menghadap bagian atas untuk siap menolak. Kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu kedua tangan menolak kuat, serta kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di matras dalam posisi jongkok. Nah, selanjutnya berdiri dengan kedua tangan atau handstand adalah bentuk sikap berdiri dengan tumpuan kedua belah tapak tangan. Nah, gerakan dimulai dengan sikap berdiri. Letakkan kedua telapak tangan di atas matras. Tarik kaki ke belakang ke bagian atas dengan gerakan mengayun. Mulai dengan kaki kanan, kemudian diikuti dengan kaki kiri, atau dapat juga sebaliknya. Dan pertahankan gerakan tersebut selama beberapa detik. Kemudian, guling lenting atau neck spring adalah bentuk gerakan tubuh melenting ke depan atas yang dimulai dari dahi, dilanjutkan melenting ke atas, kepala, bahu, pinggang, pinggul, dan kedua tangkai, serta kedua lengan ikut melenting ke atas sampai pada kedua kaki mendarat secara bersama-sama. Nah, selanjutnya ada kayang. Kayang merupakan sebuah gerakan senam lantai dengan posisi kedua tangan dan kaki akan bertumpu pada matras dengan posisi terbalik, kemudian meregang dan panggul serta perut diangkat ke atas. Manfaat dari melakukan kayang ini adalah untuk melatih tubuh agar tetap lentur, terutama pada bagian bahu. Kemudian ada loncat harimau. Dimulai dengan sikap awal berjongkok dengan telapak tangan menumpuk kuat di atas matras. Setelah itu, angkat panggul ke atas dan lakukan setelah berguling ke depan sampai pundak menyentuh ke matras. Di sisi lain, biarkan tungkai tetap lurus dan letakkan pundak serta tangan sampai ke atas matras. Setelah itu, gerakan kaki ke atas dan depan dan ke depan sehingga posisi tubuh dan kaki di dalam posisi melayang. Lalu, lenting tangan dengan kuat sehingga kembali ke posisi mendarat. Selanjutnya, berdiri dengan kaki sejajar, lalu loncat dan melayang ke depan untuk bisa melakukan loncatan harimau. Tumpukan telapak tangan ke matras, lalu lipat lengan dan masukkan kepala kedua lengan sampai pundak bisa menyentuh tanah. Lanjutkan gerakan ini dengan berguling ke depan. Gerakan akhir dari sikap ini adalah bertumpu dan jongkok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.